Yang bismillah saja itu 114 kali ya. Yang bismillahnya 114 kali karena 114 surat. Kecuali satu surat tidak menyebutkan. Surat apa itu? At-Taubah. At-Taubah. Ini surat perang. Ya. Al-Anfal perang itu At-Taubah perang. Ya. Misalkan di awal dengan bismillah memberikan rahmat pada musuh yang diperangi, maka tidak ada basmalahnya itu. Apalagi yang Rahman Rahimnya di dalam ayat. Jadi ratusan ayat mengingatkan Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok masih lupa terus lah kebangetan kira-kira begitu. Makanya saya awali setelah kita berikra bismillahirrahmanirrahim pertama langsung innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu makhluk yang paling kurang ajar. Ya. Ya. Dan hari ini lebih kurang ajar lagi. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahil malikir rahman. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikur Rahmanul Mannan. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiy rasul mab'uts hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala man ihtada bi yadi ala maril ayyam wal azman. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu imanan kamilan wa yaqinan shafiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa tu'am makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minal dhulumati ilan nur amin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan juga nikmatnya. Berbahagia sekali tentunya kita dipilih oleh Allah untuk bisa dipertemukan kembali dengan kesempatan yang sangat mulia, sangat hebat ya, sangat dahsyat, sangat agung, yaitu bulan Ramadan yang hanya setahun sekali kita dipertemukan dengan itu. Banyak saudara kita tidak sempat ketemu. Dan kita pun pasti tidak tahu apa masih ketemu lagi tahun yang akan datang. Yang oleh karena itu ya mari kita syukuri ini. Dan untuk mensyukuri itu tentu sesuai optimal kita tadi ya. Belum tentu tahun depan ketemu. Sehingga mari kita anggap ini Ramadan yang terakhir misalnya. Sehingga kita insya Allah tidak akan melalaikannya, juga membiarkan berlalu tanpa ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Karena Ramadan itu peluang emas. Ya. Peluang emas ya. Yang ini untuk
aspek tazkiyatun nufus itu mensucikan jiwa, mensucikan diri, ya, mensucikan hati, ya, mensucikan pikiran itu sangat luar biasa. Kita bisa dicuci bersih hati kita, ya, lisan kita, tangan kita, pendengaran kita, mata kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu, dan dengan Ramadan ini itu bisa terhapus sama sekali. Sehingga itu bagian tazkiyah. Apa tazkiyah itu? Tazkiyah itu pensucian jiwa kita dicuci dan disucikan. Lisan kita dicuci dan disucikan. Seluruh jiwa raga kita dicuci dan disucikan. Kembali nol, ya. Maka ada peringatan dari Rasulullah yang tidak hanya tidak beruntung, tapi bisa celakalah. Celakalah pada seorang berjumpa dengan Ramadan tapi nggak dapat apa-apa. Padahal bulan Ramadan ini, ya, yang namanya pahala, yang namanya dosa dihapuskan, kemudian pahala dilipat ganda. Namun itu semua hanya akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada yang selalu kita kaji. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu kenapa menjadi istimewa semacam itu? Yang siangnya puasa hanya semata karena iman, maka seluruh dosa sebelum terhapus. Ini disebut dengan tazkiyah dan juga tahliyah pakai kha. Tahliyah itu pengosongan tadi. Khola yakhlu asalnya kosong. Ya, kosong. Ya, maknanya juga sama dengan tazkiyah dalam beberapa aspek. Kita dicuci dan disucikan. Ya. Kemudian setelah tahliyah pakai kha, dilanjutkan tahliyah. Al-khula itu maknanya perhiasan. Jadi setelah kita dibersihkan, diisi dengan hiasan-hiasan yang indah. Hiasannya apa? Misalnya kita membunyikan, dalam membaca dan membunyikan tok belum sampai menghimpun, ya. Membunyikan alif lam mim sudah berpahala per huruf. Tidak ada kitab lain dengan sistem borongan seperti itu, ya. Dihitung per huruf, apa ada cari kitab lain. Undang-undang apapun nggak ada. Kecuali undang-undang Allah ini. Ya. Alif lam mim bukan huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim. Ya. Ya. Tidurnya juga bisa mengisi dengan pahala tidur saja loh, ya. Di pahala, ya. Ya, kalau di Mekah itu biasanya siang itu tidur, ya. Siang itu tidur, malamnya melek. Apalagi malam hari raya itu iktikafnya di mal-mal, ya. Toko itu buka sampai pagi. Jadi habis
Iktikaf di masjid, pindah iktikaf di mall. Itu ada tanda hari raya itu ya. Nah, kita tidak mungkin kayaknya itu ya. Atau siangnya tidur, malamnya itu ya. Ya kita yang tengah-tengah lah gitu ya. Ya. Apa? Ya libur soalnya kalau di Indonesia. Ya, ya. Ya. Kemudian ya itu tadi baca hurufnya. Gimana kalau membaca dalam makna menghimpun? Bukan hurufnya saja yang dihimpun, kalimat, tapi maknanya kita himpun, isinya kita himpun. Setelah kita himpun isinya, yaitu kita praktekkan. Puasa diwajibkan, ya kita puasa. Tegakkan sholat, kita tunaikan sholat. Jangan bohong, jangan dusta. Ya, kita harus berkata jujur. Jangan mendalimi orang, hentikan semua. Jangan makan riba, hentikan yang bersumber dari riba dan lain sebagainya. Tentu itu lebih susah dari sekedar membunyikan tadi, dan tentu pahalanya juga lebih besar. Ya. Malamnya disuruh sholat, itu juga menghapuskan seluruh dosa. Ya. Man qoma imanan wahtisaban. Kalau siangnya mangsoma, siapa yang berpuasa. Malamnya mangkoma, jadi yang menegakkan sholat malam, ya. Baik sholat tarawih maupun sholat tahajud, ya. 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 Itu semua menghapuskan dari tahliyah tadi. Nah, tahliyahnya tadi, ya, berbuat membaca sudah tahliyah juga. Tadi apalagi menghimpun isinya, mempraktekkan yang tahliyah mengisi. Kita menjadi semakin dermawan dalam bulan Ramadan. Itu mengisi lagi. Kita saling memaafkan. Memaafkan pun pahalanya besar sekali ya. Yang memutuskan hubungan kita, sengaja kita datang, kita sambung. Ya. Yang biasa setahun kali berbagi, sekarang diperbanyak berbaginya. Karena menurut Al-Quran hadis, orang yang berbagi tidak akan pernah rugi, tidak akan mengurangi hartanya. Bahkan mengembangkan hartanya, mensucikan hartanya juga, ya. Bahkan juga bisa menjauhkan dari musibah, bencana, bisa menjauhkan dari penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, apalagi bisa menjauhkan dari ancaman api neraka, juga menghapuskan dosa. Dan Rasulullah digambar para sahabat bulan Ramadan itu kedermawannya mengalahkan dermawannya angin. Ya. Angin kita perlukan apa tidak? Ya, tapi ada yang harus dibuang juga ya. Angin ya. Dermawannya seperti itu. Kedermawan kita dilipat gandakan pahalanya dalam Ramadan. Makanya tadi kok bertemu Ramadan kok nggak dapat apa-apa, celaka ya. Tidak hanya rugi, celaka ya. Namun uniknya namanya manusia, para jamaah sekalian, manusia makhluk yang paling aneh bin ajaib. Ya, aneh bin ajaib. Saking anehnya itu, ajaibnya itu, ya, ratusan ribu nabi dan rasul diutus untuk apa? Untuk manusia. Untuk manusia.
Diapakan manusia tadi? Ya itu tadi, dicuci, disucikan, ya. Kemudian dikembalikan kepada fitrahnya makhluk yang termulia, makhluk surga itu. Ratusan ribu nabi dan rasul. Gak ada yang diutus pada harimau itu, gak ada. Semuanya diutus pada hari-hari yang lain, hari onto, hari ani, hari ata, dan lain sebagainya itu ya. Gak ada utusan ke jin, gak ada. Manusia, nabi juga termasuk ke jin. Dari jin sendiri gak ada yang diangkat jadi nabi dan rasul. Seluruh kitab suci, mulai Zabur, Taurat, Injil, tambah sukuf-sukuf, dan dihimpun, yang terakhir menghimpun semua itu Al-Quran, untuk siapa? Untuk manusia. Ternyata manusia itu, ya, meskipun diciptakan dari satu yang hina, tapi itu ketika jadi manusia tadi itu, ya, innal insana la yatgha. Apa itu la yatgha itu? Sungguh manusia makhluk kurang ajar, kira-kira begitu ya. Selalu melampaui batas. Kurang ajar itu ya manusia. Tambah pinter, tambah kurang ajar apa enggak kira-kira? Nah, tambah pinter, tambah kurang ajar apa enggak? Iya. Sekarang bikin bom, bikin nuklir itu siapa? Manusia. Dia apa itu? Dia memangsa manusia. Hari ini makhluk yang paling buas, paling brutal, itu bukan harimau, bukan singa, bukan buaya, tapi buaya darat. Atau harimau, atau hari-hari yang lain, bukan harimau loh ya. Namanya hari dan mau, tapi duit nggak mau tuh ya. Kalau kita, masya Allah, apa yang nggak mau ya? Ya, mulai laron sampai sapi masuk perutnya manusia. Apalagi hari ini aspal ya belum. Ya. Besi beton ya masuk juga. Ya, itu manusia. Maka tadi seluruh nabi diutus, seluruh kitab suci itu untuk membina manusia. Hari ini kita bikin judul manusia dalam Al-Quran ya. Tapi akan saya awali saja dengan perintah Allah, falyamduril insanu mimma khuliq. Apa itu? Hendaklah insan itu mencermati, tidak melihat toh, mencermati, meneliti dari apa dia itu diciptakan. Ya. Adakah manusia yang tercipta dari emas? Nggak ada. Tapi begitu jadi manusia langsung dipanggil mas. Mas nanti mas misalnya. Ya. Dan kalau di Jawa masnya coklat ya. Di Jakarta masnya abang, masnya merah. Ya. Mana bang kan gitu ya. Ya. Tidak ada yang cipta dari emas. Ya. Maka meskipun sebenarnya dicipta pertama kali di surga, yaitu nenek moyang Nabi Adam dan Hawa itu, Hawa artinya itu ya, bukan Hawa. Hawa ya. Ciptakan di surga. Namun demikian, menunjukkan surga anehnya itu unsur penciptaannya diambil dari unsur bumi. Unsur bumi. Yaitu dari apa? Wa ansha'akum minal ard. Wa ansha'akum minal ard. Itu surat Hud ya, ayat 61. Wa ansha'ahu minal ardi wasta'marakum fiha. Ya.
Ayat 61. Ya. Ya. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenalkan doa hambanya. Ya. Jadi zaman Nabi Hud saja sudah diingatkan kita itu. Ya. Ya. Jadi bukan Nabi Hud, apa Nabi Soleh. Ya. Tetapi kepada kaum Samud. Kaum Samud itu bangsa yang raksasa. Bangsa yang tinggi fisiknya itu. Dikatakan ya, yang pendek itu 20 hasta. 20 hasta itu berapa? Kalau satu hasta ini kan hasta kan dikali 20 berapa berarti? Kalau ini mungkin tangan saya 30 ada ya. Nah, katakanlah 20 aja, 20 cm kali 20, 4 meter. Undul. Bahkan yang tinggi sampai 60 hasta. 60 kali 20, 12 meter. Ya. Masuk ini mentelung di sini. Kenapa ini kok aneh? Karena dia itu sombongnya karena kosong. Karena merasa raksasa, tidak akan bisa melawan mereka. Maka aneh, maka kalau Nabi Soleh mengingatkan itu, yaitu apa? Ya qaumi ibudullah. Meskipun kamu raksasa, manusia raksasa, kamu juga hakikatnya tidak punya daya kekuatan kecuali anugerah dari Allah. Fa'buduh, maka beribadahlah kepada atau beribadahlah atau sembahlah hanya Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak Tuhan selain Allah itu. Kemudian diingatkan, wa angsha'akum minal ard. Dialah yang memulai ansha itu mulai penciptaan pertama kali manusia itu, penciptaan yang manusia pertama itu dari alam, dari unsurnya bumi. Dari unsurnya bumi. Di bumi itu ada emas, ada perak, ada batu-batu permata. Tapi ternyata bukan dari itu. Bukan emasnya, bukan batu permata. Dari apanya? Dari apanya pertama? Min turab. Unsur buminya diambil debunya. Tanahnya debu itu. Min turab. Ayatnya banyak ya. Wa min ayati an khalaqakum min turab fa idza thumma idza antum basharun tantashirun. Dengan surat Ar-Rum ayat 20. Di antara tanda Allah menciptakan kamu dari debu. Tapi begitu jadi manusia, kamu sudah bertebar kemana-mana. Jagat raya ini kau jelajahi di mana? Telahnya dari debu. Nah, debu itu prosesnya dicampur dengan air.
Debu yang bercampur dengan air itu berubah menjadi tin. Qala insana min sulalatin min tin itu. Al-Mu'minun. Juga telah ciptakan manusia itu dari tin, dari debu yang sudah bercampur menjadi tin, yaitu lumpur alias tanah liat. Jadi bukan dari emasnya, bukan dari batu permata, bukan yang mahal-mahal. Kemudian setelah itu dari tanah liat itu ternyata meskipun tadi sudah campur dengan air, itu masih perlu direndam lagi dalam air. Ya menjadi namanya menjadi hama, min hama'im masnun. Hama itu kayak tanah di dasarnya tambak itu yang tambak itu. Biasanya punya bau khusus itu. Itu hama, dari hama dibentuk. Black ya. Dibentuk itu. Setelah jadi hama itu kemudian dikeringkan maka jadi sol-sol. Min sol-solin kal fakhor, itu dalam surat Ar-Rahman ada itu ya. Solin kal fakhor ya. Tanah kering sering disebut dengan tembikar, seperti tembikar. Kemudian dari tanah kering itu tadi baru wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, atau wa nafakhna min ruhina, Allah pun meniupkan ke sol-sol tadi dalam bentuk manusia tadi ruh. Barulah hidup manusia itu. Jadi manusia baru hidup gitu, setelah dapat ruh itu. Bisa bergerak, bisa beranak pinak, itu karena ruhnya itu. Sebelumnya benda mati. Benda mati pun tanah tadi yang sangat hina. Nah ini makanya kita itu dilarang keras, bahkan diharamkan untuk menyombongkan diri. Supaya enggak sombong, ilingo kamu itu mendut, rambut kamu itu dari mendut. Apa bisa dibanggakan mendut itu? Jangan kurang ajar ya, saya ini mendut loh. Enggak pantas kan? Nah, sampai ada tuntunan dalam hadis Rasul ya. La yadkhulul jannah yadkhulul man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan bisa kembali ke surga lagi manusia manapun yang di dalam kalbunya ada sebesar dzarrah atau sekecil dzarrah. Dzarrah itu atom ya betul. Yang wujudnya takabur. Enggak tahu siapa saya, mau nepuk dada misalnya ya. Hanya gara-gara itu tidak bisa masuk. Kenapa? Tadi memang tidak pantas. Tidak pantas itu yang namanya manusia itu menyombongkan dirinya dari dut kok kira-kira begitu. Ya. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Dut. Ya. Jadi kalau saya melihat asal muasal penciptaan kita yang harus kita cermati tadi, kita itu seperti itu.
Dan menjadi hidup itu karena ada ruhnya. Ya. Sehingga dua unsur inilah penentu manusia, makhluk yang namanya manusia. Nah, selanjutnya yang berasal dari tanah tadi anehnya oleh Allah ditugaskan oleh Allah ke asal muasal penciptaan kita. Ditugaskan ke bumi kan, bukan ditugaskan di langit. Kita ini tugasnya di bumi. Jadi asal dari bumi kemudian dikembalikan ke bumi. Tugasnya luar biasa. Tugasnya adalah mewakili Allah ke bumi. Mewakili Allah ke bumi. Ya. Karena wakil boleh nggak mengambil keputusan sendiri? Ya, namanya wakil ya. Mungkin ada wakil juga yang anehnya wakil, tapi juga kadang-kadang maunya luar biasa. Cak Non pernah mengusulkan MH Indonesia itu ya, yang pengajian ya, pandang bulan itu ya, mengusulkan mestinya di Indonesia itu ya, yang namanya wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, wakil camat dan lain sebagainya itu harus diberi gaji yang lebih besar daripada yang diwakili. Benar gak kira-kira itu? Kenapa? Ya, karena katanya penguasa di republik itu adalah rakyat kan? Ya, rakyat. Yang mewakili rakyat itu siapa mewakili kita? Ya katanya DPR. DPR itu gajinya dengan rakyatnya tinggi mana? Tinggi wakilnya kan? Nah ya makanya wakil presiden juga lebih tinggi katanya. Ya sentilan ya dia. Ya. Sentilan sekaligus mestinya yang wakil kita itu ya jangan seperti itulah kira-kira begitu. Bermewah-mewahan saja, tapi rakyatnya seperti sekarang inilah kira-kira ya. Ya negara kok ngurusi Lombok aja nggak iso, ngurusi Dele nggak bisa, padahal buminya, masya Allah, apapun dilempar tumbuh, ya. Tongkat dilempar tumbuh lagi keluar daunnya ya. Dan saya itu tahun 70 di Madinah pernah banjir saat itu ya. Dan kita naik di namanya sutuh itu di atap. Karena kan atapnya nggak pakai genteng kan, jadi bisa naik di atas melihat di luarnya kampus itu ya, penuh dengan air itu. Dan airnya itu anehnya itu berbulan-bulan nggak kering. Padahal kan pasir, padang pasir nggak kering. Aneh kan ya. Ya, mungkin ada debunya, mungkin ada kandungan minyaknya itu ya. Nanti kalau kering nanti putih semuanya itu. Saat itu orang mahasiswa Yaman pamer, gimana di Indonesia? Di Yaman orang hujan itu biasa tiap tahun hujan, tiap tahun. Saya jawab saya, kok Yaman kok pamer nembe aku begitu ya. Di sana tiap hari hujan itu, apapun bisa tumbuh. Kok meja kursi nggak dibeli tiap hari, keluar daunnya lagi, saya bilang itu.
Tahu aja. Meja kursi ini yang dari kayu itu, kok nggak dibersihin tiap hari? Tumbuh lagi daunnya sebenarnya. Mesir itu padang pasir, tapi aneh mengekspor beras. Beras. Mengekspor bunga, produk bunga-bunga itu. Tanaman bunga. Gandum juga. Yang asalnya padang pasir dibalik. Sungai Nil itu dipompa. Bahkan sekarang sampai Jazirah Sinai. Jadi melewati terusan Suez di bawahnya itu dialirkan. Dulu tahun 89 atau 88 ada wakil ketua DPR saya yang Mahindra dulu zaman itu dari Golkar itu, dari P3-nya Kiai siapa saya lupa, yang dari Tebuireng. Nah, berapa orang lagi, saya waktu itu jadi mahasiswa S3 di sana. Saya sampaikan Mesir ini banyak yang bisa kita contoh. Yaitu apa namanya? Tadi seperti tadi ya, bisa mengolah tanah seperti itu ya. Itu hanya dari sungai, satu sungai tok, nggak ada sungai lain, hanya Nil tok itu ya. Nah, kita bisa ngitung sungai kita. Tapi anehnya itu ya, beras pun bisa diekspor, tanaman bunga bisa diekspor. Dan yang terutama lagi saya katakan, karena kita mahasiswa waktu itu, yang pendidikan di sekolah negeri itu mulai TK sampai perguruan tinggi gratis. Bapak-bapak yang mewakili rakyat selama saat itu, barangkali punya itu, usulan itu. Kemudian nanti pemerintah yang melaksanakan gitu, membuat undang-undangnya kan mereka. Jawabnya aneh, jawabnya, oh kita yang lain, itu Mahindra itu, kita yang lain deh. Yang naik pendidikan tidak hanya kewajiban pemerintah dan rakyat. Oh, lah itu gak tak takok nih batin aku ngono ya. Akeh tunggale kalau hanya ngomong gitu dok saya. Di sini ini kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Pendidikan gratis sama sekali. Rumah sakit pemerintah gratis semua. Ya, sampai saya. Bahkan kebutuhan pokok, listrik, gas itu kita masih itu belum merakyat, waktu gas itu masih elit tuh ya. Itu tabung yang 12 kilo itu, ya, itu harga di Indonesia itu satu tabung itu dibelikannya dapat 10 tabung, saking murahnya karena kebutuhan rakyat dan pokok. Di sana ada namanya Bawab, rumah sana kan kotak-kotak rumah apa namanya, rumah susun itu ya. Itu ada penjaganya, pintunya satu nanti gitu pakai elevator. Itu yang penjaga rumah saja itu ya, pakai gas memasaknya, ya. Cucinya pakai mesin cuci juga, ya. Meskipun mesin cuci buatan Mesir sendiri yang sederhana, ya. Jadi kepentingan rakyat itu luar biasa. Pejabat itu ya, tidak ada rumah dinas untuk pejabat, termasuk menteri. Jadi menteri seperti Syekh Mutawar Sa'ad pernah jadi menteri ya, itu rumahnya ya di rumah susun yang sederhana tadi itu. Sudah jadi menteri tetap di rumahnya, hanya pintu masuknya itu ditambah 2 polisi jaga. Kalau kita gimana, kalau kita wakil wali kota, bupati aja ada rumah dinas enggak? Di sana enggak ada. Karena kepentingan rakyat yang itu hampir semua dunia Arab itu anehnya, meskipun
tidak kaya minyak, itu yang pendidikan gratis semua, pendidikan dan juga pengobatan ini. Dan buku-buku dibuat murah. Konon yang termurah di dunia itu untuk kebutuhan buku-buku itu Mesir dan India. Kita buku-buku murah apa mahal kita? Mahal. Ya, ada pajak pertambahan nilai ada juga ya. Bahkan pajak tuh rangkap-rangkap gitu ya. Misalnya saya dulu pernah ngurusi itu dapat ya anggaran dari pemerintah di pasca dulu ya. Kemudian ada yang beasiswa untuk S2 waktu itu ya. Ketika dia terima itu sudah dipotong 15%. Ketika nanti dibagi lagi kepada penerimanya itu dipotong lagi juga pajak lagi. Jadi habis kira-kira. Sekarang ini juga begitu kan, sekarang tambahan tadi saya kira sekarang ya. Karena apa yang tambahan kemarin itu pokoknya rakyat untuk membangun kalau kita ya. Nah tadi jawabnya seperti oh memang beda di Indonesia, tanggungan tidak ada tanggungan pemerintah katanya lulu. Soalnya untuk fasilitas pejabat sekaligus banyak juga yang merangkap jadi penjahat. Itu juga luar biasa seperti itu. Hari ini menurut pernah di dubes di Swiss, yang dulu siapa namanya di Joko Susilo ya. Saat itu jadi dubes itu ya. Ternyata ya kesejahteraan wakil rakyat kita saat itu saja itu sudah melebihi kesejahteraannya wakil rakyat di Swiss dan di Malaysia. Nah, boleh kita lihat sekarang secara kasaran aja yang dan itu waktu saya pernah jadi Panwaslu dulu ya waktu pemilu pertama kali itu yang namanya saat itu bukan pileg ya apa namanya itu dalam pemilu juga itu pertama menerima apa namanya menyeleksi apa namanya surat-surat yang diperlukan itu ternyata saat itu banyak yang masih muda-muda yang ya baru lulus STM, lulus SMA itu. Terus harus mengisi juga waktu itu apa namanya kekayaannya itu. Kekayaan berapa? Itu ada yang tanya sama saya waktu itu ya. Ini gimana Pak ngisinya ini? Dasar kekayaannya kok nggak diisi? Sampai ini nggak paham aja pura-pura namanya. Karena ini dalam usaha untuk mencari kekayaan baru akan dicari, lalu terpilih. Saya bilang itu ya. Jadi sekarang belum bisa disebutkan. Coba nanti jadi satu masa jabatan langsung ada isinya. Jadi dianggap lowongan pekerjaan kan gitu dan aneh gitu ya. Maksudnya untuk memperjuangkan nasib rakyat, membuat undang-undang dan sebagainya dianggap sebagai lowongan pekerjaan. Repot itu ya. Ini kok minggu situ tadi kenapa tadi ya? Jadi intinya tadi manusia tadi ya. Diciptakan dari sangat hina sehingga jangan tak pantas kalau menyombongkan diri, tapi tugasnya mulia. Tugasnya mewakili Allah ke muka bumi itu. Ya. Nah, untuk menjalankan tugas itu sudah ada aturannya. Aturannya apa ya ini yang di hadapan kita ini yang menyebabkan Ramadan istimewa. Harus berlaku adil dalam segala hal. Jangan memikirkan diri sendiri. Dan lain paling lengkap tidak lengkap dari Al-Quran. Ya.
Namun demikian ya, nanti saya dari unsur penciptaan manusia nanti saya diktekan saja ayat-ayatnya, nomor ayatnya, suratnya nanti. Yang berikutnya saya ingin melanjutkan dengan apa? Dengan petunjuk ini banyak juga manusia tadi yang nggak mau. Makanya innal insana la yatgha. Sudah diberikan manualnya kita begitu loh. Tak tugas nih tadi ini gawenan gitu ya. Ternyata tadi yang makhluk yang paling kurang ajar tadi. Innal insana la yatgha. Innal insana la kafur, sangat kufur. Ada kotor itu pelit. Ada yang selalu gelisah terus, sambat terus, ya, la Allah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Namun demikian, ini jadi petunjuknya tidak dipakai, golek petunjuk yang lain. Karena cari petunjuk yang lain, Allah juga tidak diam. Allah mengingatkan kita. Mengingatkan dengan apa? Ya, dengan ini juga apapun diingatkan, Nabi dan Rasul diutus mengingatkan tadi, ya, semua ayat mengingatkan, antar kita cukup saling mengingatkan. Uniknya lagi ternyata Allah juga memerintahkan alam ini. Alam itu apa Bapak Ibu? Alam itu. Alam itu dalam saya itu masih wallah. Apa itu? Apapun selain Allah itu namanya alam. Langit juga alam, bumi alam. Ya. Dunia flora, tanam-tanaman itu juga alam. Dunia fauna binatang juga alam, manusia juga alam. Pokoknya selain Allah. Dan alam ini sengaja disediakan untuk mengabdi pada kita manusia. Bahkan matahari itu mengabdi pada manusia. Gunung mengabdi pada manusia. Untuk apa itu gunung? Misal pakunya bumi. Sehingga bumi ini bisa dihuni. Kalau tidak ada pakunya gunung-gunung itu, bumi ini bisa diumbang-ambingkan oleh ombak, oleh badai dan lain sebagainya. Juga untuk menyimpan air hujan, disimpan sana, turunkan dikit-dikit sampai mana Kalimas ya, Kalimas. Di ujungnya sana masih murni, masih higienis, bisa minum langsung nggak apa-apa. Begitu sampai Surabaya sudah kayak kopi susu. Siapa yang membuat kopi susu? Manusia. Kurang ajar lagi kan? Manusia sudah berubah semacam itu. Itu asal mulanya alam itu, asal maknanya tanda. Alam itu tanda. Tanda apa? Tanda ada penciptanya, ada penatanya, ada penjaganya. Yaitu Rabbul Alamin. Makanya Rabbun itu tidak hanya Tuhan. Maknanya juga pencipta, juga penata, penjaga, dan juga Tuhan dan tuannya juga. Jadi tanda, termasuk diri kita itu penuh dengan tanda-tanda akan keberadaan Rabbul Alamin. Maka kita disuruh melihat. Tadi pertama supaya tidak sombong. Ya, di samping itu ingat pada penciptanya, ingat tugasnya, dan ingat kenikmatan Allah. Alam ditundukkan untuk keperluan kita. Nikmat Allah. Dan nikmatnya berapa Bapak Ibu? Bisa dihitung apa enggak? Ya.
Nah, itu kok dilupakan kan anehnya. Makanya manusia itu namanya manusia itu insan bahasa Arabnya. Insan itu ya, ada dua ada pendapat. Ada yang mengatakan asal insan itu adalah kata nasya yansa. Nisyan. Nasya yansa dan nisyan itu maknanya apa? Lupa. Nasya yansa nisyan itu maknanya yang lupa. Makanya di dalam peribahasa Arab itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu gudangnya salah dan lupa. Dari manusia makhluk pelupa. Makanya tadi seluruh Nabi Rasul itu untuk mengingatkan manusia ya, supaya tidak lupa. Kitab suci untuk manusia supaya tidak lupa. Antar kita suruh saling mengingatkan. Ya. Ada pendapat kedua yang dari kata al-unsu. Al-unsu. Al-unsu itu ya, lembut, lunak, jinak. Al-baqaru hayawanun anis. Berarti sapi itu binatang yang jinak. Jadi manusia itu mesti makhluk yang jinak seharusnya. Tidak buas. Tapi tadi ternyata orang kurang ajarnya tadi lebih buas daripada harimau tadi katanya ya. Harimau memangsa harimau nggak ada. Kalau hari-hari yang lain itu Haryati mangsa Haryati, Haryanto mangsa Haryono misalnya ya. Itu tidak satu berlalu ada manusia yang dimangsa oleh manusia. Nah tadi seluruh kitab suci para nabi semua itu hanya untuk mengingatkan manusia yang tadi yang sejak awal Allah mengatakan innal insana la yatgha. Karena lupa pada dirinya maka bisa berubah menjadi makhluk yang buas, brutal dan sangat luar biasa. Berikutnya saya akan mengingatkan sesuatu yang sering kita lupakan ya. Karena tadi itu dari mana? Dari tak unsur tanah ya. Itu manusia pertama unsur tanah ya kan ya. Dan tanah dari rinciannya sudah. Yang generasi kedua dari apa? Dari apa? Dalam organ min nutfah. Juga disebut dengan min ma'in mahin. Nutfah itu sperma. Ma'in mahin, tetes air yang hina. Itu generasi kedua. Yaitu setelah Adam dan Hawa menjadi suami istri, maka lahirlah manusia generasi sampai hari kiamat. Kita pun juga seperti itu. Nah, uniknya dari unsur penciptaan tadi yang dari tanah itu uniknya rendah diri, rendah hati. Tidak ada tanah nyombongkan diri, tidak ada. Yang kedua, tanah itu hanya memberikan yang terbaik. Selalu memberi yang terbaik. Ya. Kita lubangi, ngamuk enggak tanah itu? Balas apa? Ngasih air. Di padang pasir sumur-sumur juga ada itu. Di Madinah ada sumur yang punya orang Yahudi saat itu
dijual mahal pada orang Islam, akhirnya mulai dibeli oleh sampai sekarang masih ada itu. Wairuha kalau nggak salah namanya itu ya. Umur ngasih air di lubang dalam lagi ngasih barang-barang tambang, emas juga ada, perak juga ada, minyak juga ada dan lain sebagainya. Kita lempari kotoran, apa balas lempar kotoran pada kita? Apa balasannya? Ya, memberikan kesuburan pada kita, menumbuhkan yang menjadi sumber makanan kita. Ya. Sumber protein nabati. Dan saya itu lebih menyehatkan daripada hewani katanya. Nabati. Ada lagi yang lebih vital buat kita, apa namanya? Yang dari tumbuhan itu yang diberi pada kita apa? Makanan ya, minuman juga ada kan? Kita buah-buahan ada minumannya juga kan? Ya itu, oksigen itu. Oksigen. Kalau tanpa makan bisa hidup berapa hari kira-kira? Ya bisa seminggu kira-kira. Tanpa minum, tanpa air, lebih singkat. Tanpa oksigen, hanya hitungan menit. Itu tadi dari tanah juga semuanya. Itu mengabdi pada kita semua itu. Jadi kebutuhan pada oksigen, makanya yang nama ajaran Islam itu Allah digambarkan dalam Al-Quran itu kasyajaratin thayyibah asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama tu'ti ukula kullahin. Dalam surat apa itu? Surat Ibrahim kalau nggak salah ya. Ya. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah aslu asabitun fil ard wa fatma fis sama tu'ti kullahin bi idzni rabbi. Jadi kalimat thayyibah yang la ilaha illallah itu tak ubahnya seperti sebuah pohon yang baik kasyajaratin thayyibah. Pohon yang baik itu bagaimana? Sebenarnya pohon yang baik itu yang punya 3 unsur pokok. Asluha thabitun fil ard, akarnya menghujam ke dalam bumi, tidak kelampak. Ya. Itu adalah tauhid keimanan kita itu, menghujam mendarah daging dalam diri kita, dalam hati nggak tampak. Dari akar menghujam ke dalam tanah, memunculkan tunas menjadi batang, menjadi pohon dan cabang-cabang itu. Dan berikutnya daun yang rindang. Nah itu syariahnya. Syariahnya ada yang berhubungan dengan Allah, namanya ibadah, berhubungan sama kita dan sama alam, itu namanya muamalah. Namun muamalah itu juga harus kita kemas agar bernilai ibadah kan gitu. Nah setelah itu tu'ti ukulakulakhin, daunnya tadi akhirnya memberikan buahnya setiap saat. Kalau yang buah-buah biasa itu setiap musim. Kalau setiap saat apa kira-kira? Ya oksigen tadi itu. Itu gambaran akhlaknya. Yang akidahnya nggak tahu mantap dalam hati akan memunculkan pohon yaitu dalam syariah tadi. Ya. Nah, keduanya semakin ridha akhirnya menghasilkan akhlak mulia setiap saat. Di ajaran Islam itu
diibarat sebuah pohon yang baik tadi. Sementara yang kalimat khabithah ya, kalimat yang jahat, yang buruk, kemusyrikan, kekufuran, kasaratin khabithah, juga seperti pohon yang buruk, yang tidak apa tandanya? Itu minkar, mudah tumbang karena tidak punya akar yang menghujam ke dalam tanah. Akidah tidak mendalam, mudah saja dibeli, ya, mudah tumbang. Ya. Malah hamil koror, tidak bisa bertahan karena akarnya enggak ada. Sudah tumbang itu tidak menghasilkan oksigen tadi. Ya. Itu gambaran ajaran Islam yang tiga, akidah, syariah, dan akhlak seperti pohon yang baik. Kok ini tidak baik, tidak ada akidahnya, nggak mantap, berarti pohon yang mudah tumbang. Ya. Saya kalau kembali tadi ya, oksigen itu juga dari tanah kan asalnya ya, pohon tadi. Nutfah itu dari tanah apa bukan? Dari tanah apa bukan? Dari tanah juga. Ya. Hanya keluar dari manusia atau binatang yang asalnya dari tanah kan? Yang sperma itu yang dari manusia yang dari tanah, jadi asalnya tanah juga. Nah, tanah itu menjadi fisik kita, tanah. Dan nanti kembalinya ke tanah lagi. Tapi kita sering lupa, tadi ada unsur ruh. Ruh itu yang menghidupkan dan selalu menghidup-hidupkan. Nah, yang dari tanah itu nutrisinya juga produknya tanah. Makan minumnya yang dari tanah. Kita sering lupa ini ruh kita ini, yang ruh kita ini sering lupa, sudah pernah kaji sebenarnya ini ya. Ruh kita ini perlu makanan minuman juga, baru nutrisi. Nutrisinya apa ruh kita itu? Ya ruh wahyu, yaitu Al-Quran dulu. Itu dalam surat, ada 3 tempat dalam Quran. Itu surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilka ruham min amrina ma kunta tanwal iman ya. Nah, juga di surat 2 atau 4 surat An-Nahl surat 16 ya. Yang satu lagi saya lupa. Oh, apa ya? Ayat yang rafi'ud darajat yulqi ruha min amri man yasha' min ibadihi. Lupa suratnya apa ini. Ayat 15 tapi lupa. Nah, ini manusia itu jadi rusak itu kalau ruhnya itu tidak dapat nutrisi. Ya. Tubuh yang dapat nutrisi juga rusak juga. Ruh itu tidak nutrisi rusak juga. Nah, disitulah manusia menjadi tadi itu menjadi kurang ajar dan sebagainya karena ruhnya ini tidak mendapat dari wahyu tadi. Ya. Sekarang saya tambahkan lagi, nggak apa-apa ya waktu tambah sedikit ya. Ya. Kita coba menghitung, ya, menghitung. Karena tadi supaya nggak lupa tadi itu. Dan manusia baru tahu persis, tidak pernah lupa itu, tapi sudah terlambat. Yaitu apa? Sudah kiamat datang. Misalnya, idzan sama'un fatarat. Bila langit sudah terbelah berguguran. Terus, wa idzal kawakibun tatharat. Apa itu? Bintang bulan bintang jatuh berguguran.
Setelah itu apa? Baikal biharu sujirat. Wa idzal biharu fujirat. Bila lautan diledakkan, fujasan maknanya ledakan. Kalau diledakkan tentu akan melimpah ke daratan airnya jadi tsunami itu. Fujirat. Berikutnya wa idzal quburu bu'sirat. Orang kubur itu, ya, kuburan sudah dibongkar, dikeluarkan isinya. Alimat nafsum ma qaddamat. Saat itu mereka pasti tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Tahu persis apa dosa-dosanya. Dan biasanya dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka berikutnya kan, ya ayyuhal insan, seluruh umat manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjebak kalian itu, atau yang menipu kalian atau memperdayakan kalian sehingga lupa pada Rabb kalian, Tuhan pencipta, penata, penjaga kalian. Dan selanjutnya, saya lanjutkan ya. Karena waktu, kemudian saya singkat, saya hanya menginginkan satu tadi aja. Saya punya catatan, ternyata ini saya catat betul ya. Yaitu kebutuhan oksigen kepada kita. Yang tanpa oksigen, ternyata kita itu hanya dalam hitungan menit sudah nggak bisa hidup. Ya. Yang tadi Allah diberikan dari ciptaan yang lain mengabdi pada kita, jadi alam. Ya. Kebutuhan oksigen dalam sehari itu berapa? Ternyata 2.880 liter. Jadi yang kita hirup tiap hari itu oksigen 2.880 liter. Nah, masih ada betul lagi, saya nggak tahu persis. Yang satu nitrogen itu lebih banyak. Itu 11.376 liter. Harga sekarang ya. Harga oksigen itu ya, apalagi tahun yang lalu kan lagi ngamuknya COVID-19 itu ya, sampai kekurangan oksigen itu dijual dengan harga mahal ya. Harga normalnya oksigen itu katanya 25.000 per liter. Ya. Nitrogennya lebih murah, hanya 10.000 kurang 50, 9.150. Ya. Nah, itu kalau kita total oksigennya sehari itu nilainya berapa? 72 juta rupiah. Oksigennya tok itu seharinya 72 juta rupiah. Nitrogennya yang lebih murah tadi ya, tapi karena banyak 11.006 liter tadi, maka ternyata lebih mahal. Itu nitrogennya itu 113 juta 191 ribu nitrogennya. Kemudian kalau itu dihitung per bulan 30 hari, total keduanya tadi ya 72 juta dan 113 itu menjadi 185 juta. Sekian Pak, bulatnya aja. Kebutuhan oksigen dan nitrogen dalam sehari tadi itu 185 juta rupiah per hari itu ya, per hari. Kalau 1 bulan dikalikan 30 itu 5,5 miliar rupiah oksigen. Nah, itu
satu bulannya saja itu setengah miliar lebih. Kemudian kita sudah berapa tahun? Ada rekeningnya enggak? Tidak ada rekeningnya ya. Ada rekeningnya. Ya. Ini tadi per bulan saja 5,5 miliar. Satu tahun 60 kali 12, 60 tambah 6 lagi ya. 66 miliar. 66 miliar. Ya, satu tahunnya. Nah, kita sudah 70-an kali itu baru oksigen nitrogen saja. Ya. Makanya tadi makanya Pak Allah bertanya, hei manusia, apa yang membuat kamu lupa pada Tuhan? Kemudian di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka, hei manusia dan jin, mana lagi nikmat Allah yang tetap kau dustakan atau yang kau lupakan. Diulang sampai 31 kali. Jadi kalau manusia tadi kufur pada Allah, sudah sangat keterlaluan sebenarnya. Padahal kita sangat tergantung pada dia, makan dari dia, minum dari dia, oksigen dari dia, tempat tinggal di bumi dari dia. Diulang sampai 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ini selalu menyebut nikmatnya. Nikmat lagi. Juga yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan itu tadi baca Maha Pemurah lagi Maha Pengasih Penyayang. Itu diulang dalam Al-Quran berapa kali kira-kira? Yang Bismillah saja itu 114 kali ya. Yang Bismillahnya 114 kali karena 114 surat. Kecuali satu surat tidak menyebutkan. Surat apa itu? At-Taubah. Ini surat perang ya. Al-Anfal perang itu At-Taubah perang ya. Jadi seakan berarti di awal dengan Bismillah memberikan rahmat pada musuh yang diperangi, maka tidak ada basmalahnya itu. Ya. Apalagi yang Rahman Rahimnya di dalam ayat. Jadi ratusan ayat mengingatkan Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok masih lupa terus, gak kebangetan kira-kira begitu. Makanya saya awali setelah kita berikra bismillahirrahmanirrahim pertama langsung innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu makhluk yang paling kurang ajar. Ya. Dan hari ini lebih kurang ajar lagi. Kenapa? Oh tadi mangsa manusia itu per detik sudah ribuan mungkin ya. Lalu sekarang dengan ipteknya, apa iptek itu? Yang merupakan teknologi ya, bisa membuat bom nuklir itu. Hanya manusia yang bisa menghanguskan jagat raya ini. Hanya manusia, jin pun nggak mau, apalagi malaikat. Hanya manusia. Dan hari ini yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ya Ukraina itu padahal dulunya bloknya Rusia juga dulu. Itu kalau NATO turun tangan, misalnya, ya itu bisa jadi kalau sudah pakai nuklirnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Nah, kita yang diwakili ikut jadi hangus.
manusia ini. Makanya tadi manusia makhluk yang paling kurang ajar tadi. Kurang ajar. Kenapa kok kurang ajar? Karena lupa dirinya dan lupa Tuhannya tadi. Tuhan yang menciptakan, menugaskan itu adalah Allah. Allah sudah memberikan petunjuknya iki gawenen. Ternyata tidak kamu pakai, hanya kau ambil sebagian saja, tapi untuk merusak. Maka jadilah manusia makhluk yang paling membahayakan. Ya. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita hari ini ya, baru awal mula penciptaan manusia, nanti mungkin yang lain-lain ya. Jadi luar biasa nikmatlah kepada kita, apalagi tambah Ramadan dan sebagainya itu, nanti ada kenikmatan sendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, bahkan umat sebelum kita pun nggak dapat seperti itu. Ya, apa ada yang didialogkan? Insya Allah nggak ada ya. Ini apa-apaan saya Pak lupa saya. Pak Halim ya? Oh bukan. Oh saya pikir Pak Halim itu. Ya. Siapa? Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mau tanya, kalau jin itu makanannya apa? Jin makanannya apa? Tanya. Ya. Ada yang mengatakan makanannya tulang. Jadi tulang-tulang. Ya. Termasuk tulangnya manusia. Makanya dengan keyakinan kita kalau ke kuburan biasanya semua kita terdapat itu kan. Kalau ke kuburan pada takut ya. Ya. Karena seakan kuburan dipenuhi dengan jin. Ya. Dan saya kan udah medsos saya belum melanjutkan ya, itu badannya perlu diteliti betul. Ada yang mencoba ini dan dikawal oleh seorang dari Koramil. Mengambil tanah kuburan dan tanah dari sawah. Disandingkan itu. Kemudian disulut dengan korek. Ini yang sawah ini tidak mau terbakar. Tapi yang tanah kuburan menyala. Nah, orang yang mencoba penelitian ini menyimpulkan ya, dari sini bahwa siksa kubur itu benar. Coba kalau Bapak bisa nyoba lah barangkali kesempatan ya. Nyoba ya. Apa betul seperti itu? Ya, ada gambarnya itu. Ada orang tulisannya. Bahkan orang pakai pakaian tentara itu ngawalnya. Jadi bisa jadi seperti ini. Ini kan penelitian bisa salah, bisa benar. Bukan dari Allah ya. Dan kita memang diperintah untuk meneliti alam ini. Ini kan tanah, sama-sama tanahnya. Tapi yang satu ini diambil dari kuburan, yang satu tapi kok berbeda. Yang kuburan nyala. Jadi kalau apa namanya, kalau nggak ada lilin, kalau siap-siap tanah kuburan taruh mana dibakar ya. Baik, saya kira begitu ya. Tentu wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma syukurna hujjatan lana la 'alaina. Allahumma qina bihalalika al-haramat wa bi ta'atika maksiatik wa qina ya Allah bi fadli amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh